Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini seperti biasa kita bincang-bincang santai, ngopi dengan Fauzi ini. Kebetulan tamu-tamu kita yang terbiasa nongkrong di tempat ini. Ada Mas Herman dari Forkot dan juga ada Mas Nur Rahmat. Beliau aktivis sekaligus Ketua Karang Taruna Kabupaten Sumeneb. Jadi kita akan mulai dari ini Mas Herman. Laporan yang ke Polres. Tindak lanjutnya sudah sejauh mana yang melaporkan oknum YPS itu Mas Herman? Tindak lanjut sudah SP 2HP yang keempat. Yang mana yang dari Polres itu sudah memberi tahukan bahwa pada tanggal 13 itu akan mengundang dari pihak BPN. Untuk progresnya sampai detik ini masih belum ada berita sampai mana, cuma memberitahukan tanggal 13 sudah mengundang pihak BPN. BPN. Apa update terakhir proses yang dilakukan oleh teman-teman Polres berkaitan dengan penyelidikan itu? Ada berapa orang yang dipanggil sudah? Dipanggil sudah dari mantan lurah, terus sama sekretaris, terus Hasanuddin selaku ketua wakaf. Yang terakhir ini langsung kepada BPN. Menurut Mas Herman, yakin tidak bahwa itu terdapat pelanggaran pidana atas pelaporan yang di Polres itu? Yakin. Kalau saya pribadi yakin lah, karena emang ini juga ada keterlibatan antara pihak BPN juga seperti itu. Kalau kita mengkaji dari surat dari BPN yang mana sudah ada tertuang juga di situ, diupdate kan melibatkan BPN juga. Gitu ya. Seperti yang pemetaan juga ukur itu kan sudah dijelaskan. Cuman kita dari pihak pelapor masih belum memberikan kepada Polres juga untuk supaya dari BPN orang-orang itu juga ikut diperiksa. Artinya sampean menduga kuat bahwa di BPN juga terdapat persekongkolan dengan oknum YPS ya? Ya begitulah kira-kira. Iya. Terus Mas Nur Rahmat, saya dengar sampean tadi juga silaturahmi ke BPN. Apa namanya tambahan informasi yang sampean dapat pasca ketemu kepala BPN tadi? Tadi sekira jam 11 itu Mas, saya menghadap ke kepala BPN menanyakan tindak lanjut permasalahan-permasalahan yang pernah disampaikan ke kepala BPN baru tersebut. Karena pada akhir bulan kemarin kami sudah melakukan audensi pertama kali kepala BPN itu yang baru ini, yaitu hari Selasa, karena serah terimanya kan hari Senin, hari Selasanya kami melaksanakan audensi dan diterima oleh kepala BPN yang baru. Tadi pada saat bertemu dengan kepala BPN, sebetulnya saya sempat merasa agak tersinggung juga dengan bahasa menanyakan kapasitas saya tentang permasalahan Tanah Makodim. Ketika menanyakan permasalahan Tanah Makodim, saya selaku masyarakat kan wajib tahu juga, karena Makodim ini merupakan aset negara. Ketika aset negara ini sudah diklaim oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan yayasan ataupun keturunan, kami selaku masyarakat wajib tahu sejauh mana prosesnya. Negara ini juga bagian dari rakyat. Rakyat ini juga negara. Pemerintah ini dibuatkan demi kepentingan rakyatnya. Jadi ketika rakyat menanyakan status kepemilikan atau status hak dari aset negara itu, ditanyakan kapasitas, saya terus terang agak tersinggung juga oleh pertanyaan kepala BPN itu. Tetapi ya bagaimana ya, karena sifatnya kami ke sana kan silaturahim. Jadi saya menjawab kepadanya bahwa saya atas nama masyarakat dan permasalahan ini selama ini kami yang membawa, jadi wajib hukumnya kami juga. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, terutama masyarakat Sumeneb yang selama ini masih belum tahu tentang status-status tanah, baik itu milik Kodim atau milik Pemkab yang selama ini diklaim oleh mereka. Dan
Dari hasil pertemuan tersebut, Kepala BPN menyampaikan tadi bahwa dalam permasalahan tanah Makodim ini, BPN masih memperbaiki laporan yang akan disampaikan ke Kanwil. Oh, artinya masih dilempar ke Kanwil lagi ya? Ya. Atau mereka memang wajib melaporkan perkembangannya? Karena sesuai dengan surat yang pernah ditunjukkan kepada kami tentang permasalahan tanah Makodim tersebut, di mana diamanatkan oleh Kanwil Provinsi Jawa Timur, Kanwil BPN ATR Provinsi Jawa Timur itu, bahwa BPN Kabupaten Sumeneb ini harus mengadakan penelitian berkas, evaluasi, termasuk mendatangi langsung survei ke lapangan tentang status tanah yang saling klaim ini, maksud saya kan seperti itu. Karena sesuai dengan laporan Kodim, bentuknya seperti ini, luasnya seperti ini, sedangkan dalam permohonannya dari PWPS itu begini kan harus ada sinkronisasi di lapangan. Jadi sesuai dengan petunjuk tadi yang disampaikan oleh Kepala BPN kepada saya tadi, bahwa sekarang ini BPN memperbaiki laporan. Kalau laporan ini selesai hari ini, maka keesokan harinya akan dibawa ke Kanwil oleh salah satu kasih yang ada di BPN ATR Kabupaten Sumeneb. Penjelasan lain di luar konteks yang sampean jelaskan soal itu ya, ada nggak batasan waktu yang dijelaskan oleh Kepala BPN itu, tanggal waktunya sampai kapan begitu? Kepala untuk BPN menunggu kabar dari tidak Kanwil. pernah menyampaikan kira-kira estimasi waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kasus masalah tanah aset negara milik Kodim ini. Tidak pernah menentukan kapan, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, itu tidak pernah. Hanya beliau menyampaikan bahwa tanggal 3 sampai tanggal 10 ini BPN akan mengalami kesibukan. Selain menghadapi Hari Pahlawan, dan juga ada semacam pembubaran Halkataru atau Hari Pertanahan dan Tata Ruang itu di Jakarta. Jadi mereka otomatis akan diundang ke Jakarta. Tetapi saya menyampaikan ke Kepala BPN tadi, tolong secepatnya Pak. Minimal lah sebelum tanggal 3, karena kalau permasalahan ini cepat dibawa dan cepat diselesaikan, otomatis permasalahan ini kan juga cepat selesai, Mas. Tidak akan terjadi kegaduhan seperti yang sudah terjadi selama ini. Nah, pertanyaan besar yang sering muncul di masyarakat itu kan berkaitan juga dengan BPN kemarin itu, kementerian merotasi Kepala BPN Sumeneb kan itu ya. Menurut sampean yang sudah ketemu secara langsung dengan Kepala BPN yang baru, bagaimana respon antara Kepala BPN lama dengan Kepala BPN yang baru ini dalam hal mendengarkan masukan-masukan? Menurut penilaian saya sama saja, Mas, normatif. Karena mereka tetap akan larinya atau bersembunyi dalam peraturan maupun perundang-undangan. Jawaban mereka jawaban biasa lah menurut saya, sama dengan jawaban-jawaban dari Kepala BPN sebelum yang diganti ini. Sama, kalau setiap ada permasalahan tolong buatkan surat pengaduan biar nanti kami meneliti dan merapatkan agar bisa mengambil suatu keputusan. Itu kan bahasa klasik yang memang dipakai oleh para pimpinan agar mereka juga terbebas dari permasalahan mungkin tentunya. Itu menurut penilaian pribadi saya. Tetapi setiap permasalahan ini masyarakat diminta harus berkirim surat dan sebagainya. Iya, kalau yang mengerti, Mas. Yang untuk paham. Paham untuk menyusun kronologis, orang yang mengerti baik cara ngetik atau bahasa yang bagaimana. Kalau yang terdampak itu atau yang mempunyai masalah itu orang desa, yang otomatis anggaplah, mohon maaf, pendidikannya hanya SD. Jangankan untuk merangkai kata-kata yang baik, cara ngetiknya saja kan tidak mungkin mereka bisa melakukan. Jadi saya kira permasalahan itu kan tidak harus melalui surat pengaduan itu. Andai kata ada permasalahan yang ada dihadapi masyarakat, kan sebetulnya ada kasih-kasih yang bisa mewakili untuk mencatat apa sih permasalahannya, Pak, kan bisa dicatat. Dan artinya kan begini ya. Ini kan sebetulnya masyarakat menaruh harapan besar terhadap pergeseran antara Kepala BPN yang lama ini. Masyarakat menaruh harapan di pundak Kepala BPN yang baru, kan begitu. Tetapi kalau jawaban sampean tetap normatif, artinya sampean
tidak ada pembeda dari sebelum-sebelumnya itu. Antara tadi kan sampean juga sebelum kita live itu menyampaikan ke kita bahwa tamu juga dibatasi yang masuk itu yang sebelum-sebelumnya kan tidak itu. Iya. 6, kadang-kadang 5 orang bisa masuk. Itu gimana kok sampai terjadi pembatasan itu? Mungkin kehati-hatian ataupun juga mungkin punya penilaian lain atau apa, saya juga tidak bisa menyimpulkan hal-hal negatif tentu. Tetapi dengan ketika ada seseorang berkunjung, anggap aja membawa orang 3 atau yang hanya diterima 2 orang, 1 tidak bisa masuk karena ginian kepala BPN, saya kira kan tidak bisa menyerap keluhan dari yang lain itu tidak juga, elok lah karena tamu berkunjung ke BPN meskipun apapun alasannya, mereka silaturahim untuk menyampaikan permasalahan. Ketika mereka dihalang-halangi, oke lah, anggap aja 2 orang yang diterima. Mungkin salah satu yang diajak itu bisa paham betul permasalahannya. Jadi ketika 1 orang saja sudah tidak bisa masuk, otomatis menyerap aspirasi kepentingan masyarakat itu kan hanya sepotong. Kurang lah istilahnya, timpang. Jadi dengan adanya tamu yang harus 2 orang, adanya tawar-menawar, saya kira itu tidak elok. Apalagi kan ada negosiasi. ya, semacam ada negosiasi. Kalau memang ruangan kepala BPN itu tidak cukup untuk menampung 4 orang, kan ada tempat khusus, Mas. Ada tempat mediasi, ada tempat apa. Itu bisa dipergunakan dengan juga mengajak kasih-kasih yang bisa menangani permasalahan yang akan disampaikan oleh masyarakat. Karena kasih-kasih di BPN itu kan bukan hanya 1 orang, ada kasih sengketa, ada kasih pengukuran, dan pemberian hak dan sebagainya. Dan staf-staf di sana banyak, ketimbang seliweran yang tidak ada kerjaan, keluar masuk, nganterkan anak, ada kepentingan aja untuk mencatat persoalan yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga nantinya kepala BPN itu tidak perlu lagi mengharap masyarakat membuat surat. Dengan dicatatnya keluhan atau aspirasi masyarakat tersebut, otomatis sudah mewakili. Meskipun mereka tidak harus berbuat surat. Iya, yang mengerti seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak bisa dan mengerti bagaimana, Mas? Apakah permasalahan itu tidak akan terkatung-katung selamanya? Iya. Terus Mas Herman, pemanggilan atau undangan klarifikasi yang ke BPN dari Polres itu sudah ada informasi dari teman-teman penyidik? Belum ada. Belum ada ya update-nya ya? Belum ada. Terakhir berarti hanya informasi soal akan diundang untuk dimintai SP 2HP yang keempat itu bahwa Polres itu akan memanggil pihak BPN pada tanggal 17 Oktober. Tapi untuk tidak lanjut hasilnya bagaimana masih belum kita ketahui. Nah, langkah lain yang akan dilakukan oleh Mas Herman, kan tadi juga ikut juga ke BPN ya, ketemu kepala BPN. Nah, nggak spesifik bicara soal itu tadi? Nggak. Artinya juga ke BPN juga dari beberapa masalah yang kita sampaikan juga tadi sebenarnya pinginnya ke Pak Roset sih. Kasih sengketa ya? Bukan kasih pengukuran. Kasih pengukuran ya? Iya. Kita juga sekaligus mau klarifikasi terkait masalah-masalah punya masyarakat yang dalam satelit itu sering bergeser. Gitu. Jadi ketika yang bergeser ini kan nampak sekali ada permainan dari BPN untuk mencaplok milik seseorang dengan kata lainnya itu cuma bidangnya itu digeser dari tempat yang semestinya di sini tapi digeser ke sini seperti itu. Jadi itu by sistem komputer ya berarti. Jadi kalau istilahnya sekarang ini dikenal dengan illegal system komputerisasi kegiatan BPN. Yang sering terjadi permasalahan-permasalahan kan di sini. Jadi punya orang itu bisa dicaplok karena ulahnya orang-orang ini. Jadi kalau masyarakat kan nggak tahu. Artinya, jadi begini sebetulnya, kecurigaan sampean itu cukup berdasar kalau berkaitan dengan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan itu. Karena Polda Metro Jaya itu terakhir saya baca di Tempo kalau tidak salah ya, itu juga melakukan pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang sistem komputer kegiatan pertanahan itu. Nah, apa jawaban kepala BPN tadi yang
berkaitan dengan diskusi soal itu. Sebenarnya tadi saya ke BPN itu minta contoh sampling ketika terjadi tumpang tindih masalah sertifikat. Lah ini kan jelas, ini sertifikat, terus ditumpangi sertifikat. Yang saya fokuskan tadi di situ. Lah ketika timbul sertifikat baru, ini yang bertanggung jawab siapa? Kan ada kepala bidang pemetaan, saya sampai juga nyebut namanya di situ. Yang Pak Safidin Ahmadi itu loh. Yang bagian penataan. Ketika memang ini tumpang tindih, bagaimana bagian penataan ini menerbitkan sertifikat baru? Tumpang tindih. Iya ya, betul. Ada yang tumpang tindih itu. Jadi kan yang bertanggung jawab ketika ada apa-apa yang bagian pemetaan. Saya juga minta tadi siapa yang mengukur dan siapa yang memetahkan. Jadi itu kan harus dibuka ketika ada masalah seperti ini biar jelas. Tapi kepala BPN itu ya juga normatif juga jawabannya. Selalu bersembunyi di administrasi. Administrasi ini kan tidak selamanya administrasi. Jadi kita kan biar juga jelas masalah ini jelas sejelas-jelasnya kan harus dibuka. Ketika timbul sertifikat baru itu harus dibuka warganya pengajuannya seperti apa. Lah, ketika memang sudah diterbitkan oleh BPN sendiri sertifikat dasarnya, ada yang ngukur yang bertanggung jawab dan ada yang juga memetahkan. Ini harus bertanggung jawab ketika muncul sertifikat baru. Harus bertanggung jawab orang-orang ini, bukan cuma bersembunyi di administrasi. Ya, betul itu. Itu juga kemarin waktu muncul pemikiran dari beberapa aktivis saat diskusi dengan kita itu memang sebetulnya tidak cukup dengan bahasa mereka itu dengan memotong kepala. Kalau akarnya ini tetap dibiarkan bertumbuh gitu ya, artinya kepala BPN bisa saja berganti gitu. Tetapi banyak dari kalangan luar, dari kalangan teman-teman yang nyoroti soal pertanahan ini yang menduga memang ada beberapa oknum yang di dalam yang sampai hari ini masih pede bekerja begitu. Nah makanya sebetulnya harapan kita kan terjadi perbaikan secara penyeluruh. Nah harapan kita sebetulnya dengan pergantian kepala BPN ini, beliau ini harus mampu mengendalikan oknum-oknum di bawahnya yang kita curigai menjadi pihak-pihak yang digunakan oleh pihak eksternal gitu. Nah, Mas Nur Rahmat, tadi spesifiknya yang dari hasil diskusi itu ya, apa yang dapat sampean petik yang kemudian bisa laporkan ke publik lah, karena ini banyak yang menunggu soal status tanah Kodim memang. Jawaban dari kepala BPN saya bisa menyimpulkan tetap akan menunggu keputusan dari Kanwil. Bahasa dengan menunggu keputusan Kanwil itu sebetulnya tergantung dari BPN semuanya. Cepat tidaknya mereka melaporkan tergantung dari mereka. Ketika ada bahasa perbaikan, kapan selesai? Dan kapan juga permasalahan ini dapat selesai? Karena permasalahan ini murni dari oknum-oknum BPN yang tidak bertanggung jawab ini. Karena seperti yang disampaikan Mas Herman tadi, selama oknum-oknum yang bisa bermain ini, yang biasa merugikan masyarakat ini, yang biasa menarik upeti-upeti dari masyarakat karena punya kepentingan itu, tidak digeser atau dipindah, bobrok BPN sebenarnya seperti ini. Karena terus terang, meskipun kepala BPN-nya diganti, kasihnya pun diganti, selama mereka para pemain ini tetap ada di BPN, bercokol di kantor BPN Kabupaten Sumedang ini, tetap mereka akan melakukan permasalahan-permasalahan baru. Karena kasih ini hanya menerima laporan. Ketika hasil pemetaan dan pengukuran yang disampaikan Mas Herman tadi selesai dilaporkan untuk membuat peta bidang, kepala kasih pengukuran hanya menandatangani. Tidak mungkin terjun langsung ke objek yang diukur atau dipetakan tersebut. Nah, jadi jawaban kepala BPN itu tadi saya rasa jawaban yang normatif sebagai seorang pimpinan dan juga jawaban yang agak mengambang lah. Karena seharusnya ketika kepala BPN ini ingin menyelesaikan satu permasalahan saja secepatnya saja. Karena di BPN ini banyak sebetulnya. Update ini Mas juga. Beberapa hari yang lalu kan saya lihat juga rekan-rekan BPN turun ke lapangan. Iya. Itu untuk kepentingan apa atau dalam rangka apa beliau turun ke lapangan itu kemarin? Itu sesuai dengan surat yang
dikirimkan WIL BPN ATR Provinsi Jawa Timur ke BPN Sumeneb agar mengadakan pengecekan lapangan sesuai dengan pengajuan. Mungkin mereka ke sana kan melakukan pengecekan ke lapangan, tapi saya kira tidak elok lah pasak 3 kasih langsung turun. Kan seperti itu, 3 kasih langsung turun seperti itu, ada kasih pengukuran kalau tidak keliru, ada kasih pemberian hak dan kasih sengketa. Itu kan saya kira terlalu banyak lah. Sampean ikut ya kemarin Saya ke ada lapangan? di lapangan, tetapi agak telat. Hanya pada saat itu sempat ketika mereka pulang saya baru hadir. Informasi dari teman-teman itu katanya sudah ada patok-patoknya untuk Saya kodim. turun langsung ketika ada informasi seperti itu, saya ngecek langsung ke lapangan. Memang ada, Mas. Di sebelah pojok selatan, batas Jalan Kapten Tesna Tesna itu. sebelah barat ini ada. Terus agak ke barat itu ada. Di sana saya sempat foto. Tertera AD20. Sempat foto di patok itu AD20. Saya kira ini kan sudah jelas. Apalagi yang masih mau diteliti dan sebagainya sudah jelas, karena ketika ada patok itu otomatis pada saat tanah tersebut ada patoknya, ada proses di sana sudah. Baik itu proses pengajuan sertifikat, proses pengukuran, secara legalitas sudah sah. Gitu loh. Menurut saya loh, ini sesuai dengan acuan karena berdasarkan permohonan yang diminta oleh BPN untuk persyaratan seseorang mengajukan permohonan pengukuran dan penyertifikatan itu, di bidang tanah itu sebelum diukur harus ada patok. Dan memang ketentuan itu, Mas. Artinya Seperti begini ya, batas. peta tahun 60 apa ya yang dimiliki oleh Kodim Sumeneb itu ada benarnya karena Bukan ada patok, benarnya, Mas. patok. Memang benar. Memang Karena benar di sana itu ya? sudah ditandatangani oleh perwakilan dari BPN. Sah secara hukum itu. Nah ini kadang-kadang saya berpikir juga anomali juga ketika kepala BPN di sisi lain menjelaskan dulu saya sempat beredar dan viral rekaman itu yang menjelaskan bahwa tanah yang digunakan kantor Makodim itu adalah tanah negara kan gitu ya. Tapi kemudian masih dibiarkan bersengketa. Ini kan kami sebagai rakyat kecil itu berpikir BPN ini apa maunya, kadang-kadang begitu itu. Di sisi lain kepala BPN menjelaskan ini tanah negara, tapi mau diberikan ke yayasan kan gitu. Iya, iya. Kan begitu. Itu pertanyaan mendasar sebetulnya. Ya kalau tanah negara sebetulnya apa itu betul gitu status tanah negara itu. Toh TNI ini atau Dandim sekalipun yang dalam hal ini ikut terlibat ngurusi bagaimana supaya mempertahankan lahan Makodim, toh bukan untuk kepentingan Iya. pribadinya. Beliau itu paling 1-2 tahun Iya. jadi Dandim sini udah out kan gitu ya. Sudah dipindah. Sudah dipindah. Nah, apa respon sampean terhadap penjelasan kepala BPN yang lama bahwa menjelaskan ini tanah negara? Menurut saya itu penjelasannya orang baru bangun tidur, Mas. Ngelindur. Karena sudah jelas ketika berbicara tanah negara itu kan harus ada penguasaan fisik. Minimal 20 tahun berturut-turut tanpa terputus. Ya kan dikuasai sudah sama Kodim kan? Ya, itu kan saya sampaikan tadi. Itu bahasanya orang baru bangun tidur. Katanya orang itu kan ngelindur. Cantreng macur, tak ada NCG bayi alasan. Karena sudah tidak menemukan lagi alasan. Sebetulnya permasalahan ini tidak berlarut-larut kalau kepala BPN yang lama itu mengambil keputusan. Karena jelas, Mas, syarat pengajuan dari PPWS itu selain melanggar peraturan-peraturan yang ada, mereka terlalu mengada-ngada. Contoh saja, ketika mereka didirikan atau ada semacam ikrar wakaf yang dilakukan oleh mereka di depan pejabat membuat akta ikrar wakaf tersebut, diamanatkan dalam peraturan Menteri Agraria itu paling lama 1 bulan harus sudah diajukan. Tetapi kenyataannya kan masih menunggu proses lama. Kalau tidak keliru itu 16 Maret 2021, Pak. Iya, hampir 3 bulan lebih baru diajukan. Itu sudah menyalahi prosedur. Dan yang kedua, seperti surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik, itu kan jelas. Jangankan orang luar Jawa, Mas, orang luar Madura lah atau luar Sumeneb. Kodim ini otomatis sudah dikuasai Kodim. Kok bisa ada orang lagi yang dibuatkan pernyataan penguasaan sporadik bahwa orang itu menguasai fisik?
Maksud dari penguasaan fisik ini kan sudah jelas, orang itu menempati, mengelola dan sebagainya. Kalau berbicara PBWS, kapan mereka menempati tanah Makodim? Meskipun ada kabar angin bahwa mereka menempati ratusan tahun. Siapa yang menempati ratusan tahun? Apakah mereka tidak akan pernah sadar kalau Indonesia ini akan merdeka, tidak selalu dijajah? Itulah ketika produk hukum yang dibuat di Indonesia, baik itu penghapusan tanah swapraja, baik itu penghapusan tanah partikelir atau agraris suite, dengan diterbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, itu sudah jelas. Mereka itu tidak mau sebetulnya Indonesia ini merdeka. Tidak mau dengan mengataskan nama ini tanah nenek moyang yang mana? Siapa nenek moyang mereka? Andai kata seorang pemimpin yang membangun suatu daerah dan anak cucunya bisa mengklaim itu bahwa itu milik kakek cucu mereka, jangan salahkan juga nanti seumpama Mas ya, seperti anak keturunan Ki Busro mengklaim Monumen Petir yang di perempatan itu yang gini-gini itu, Monumen Odeng. Jangan bisa diklaim juga bisa ini. Diklaim Monumen Keris. Kan mereka yang membangun, orang tuanya, kakeknya, buyutnya. Nah ini lucu. Ketika keturunan seorang pemimpin di Sumeneb itu milik cucu, mana legalitasnya? Indonesia ini merdeka sudah, Mas. Terus yang kemarin itu soal pernyataan di akta ikrar wakaf itu kan mewakafkan sebidang tanah milik saya, kan itu. Itu kan tambah orang keblinger, orang gila yang membuat yang diamini oleh pejabat. Ketika berbicara tanah milik saya, otomatis ada alas hak yang jelas. Buktilah satu lembar. Apa itu letter C yang biasa, apa itu akta, apa itu sertifikat, maupun SPPT. Itu tidak ada yang diajukan. Berdasarkan surat keterangan lurah yang juga tidak jelas posisinya tanahnya di mana. Hanya di sana dalam surat keterangan lurah itu luasnya kurang lebih 95.000 sekian. Itu pun tanah pekarangan. Di sini tidak ada tanah pekarangan, Mak. Yang ada pekarangannya Kodim, yang sudah dibangun Kodim. Ada Pemda, kan lucu. Iya. Lucu. Saya kadang-kadang tidak habis pikir. Ini ulah oknum-oknum BPN yang bagaimana. Ketika saya klarifikasi ke depan, di bagian loket pendaftaran, itu beralasan, maaf Pak, saya saking banyaknya formulir yang didaftarkan. Itu kan alasan, Mas. Iya, karena mereka itu by system bekerja. Mereka itu ada standar operasional prosedur. Sebelum dimasukkan kan ke itu, sistem, ya. Mas, mohon maaf ya. Itu akan diteliti lagi, Mas. Ya artinya begini, Mas. Negara itu sudah membuat sistem supaya pekerjaan itu tidak bergantung pada orang, kan gitu. Ya. Tapi bergantung pada sistem. Ya. Sehingga kalau alibinya karena ini rame, ini berkas tumpuk menumpuk, itu tidak masuk akal memang. Nah, saya yang yang sangat menarik itu sebetulnya soal pelaporannya Mas Herman. Laporan ini kan laporan pidana ya, Mas ya. Kalau seandainya ini kan opini di luaran sudah mulai beredar, YPS itu tidak bisa dilawan. Dari dulu pihak-pihak yang berperkara karena merasa keturunan raja kalah kan gitu ya. Itu Mas Herman masih yakin terhadap proses pelaporan ini akan berjalan normal di kepolisian? Saya pribadi tetap optimis terkait laporan saya sendiri, karena jadi selama ini proses kita tetap akan optimis dan tetap akan mengawal sampai mana laporan ini harus tuntas konkret dan tuntas. Artinya sampean tetap akan bawa ini ke pengadilan ya, ke ranah pengadilan ya. Tanda kutip, asalkan para penegak hukum ini tidak main-main dan masuk angin. Betul-betul memproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi selama mental dari APH ini sering masuk angin, oknum-oknum APH ini sering masuk angin, ya sulit prosesnya, Mas. Karena saya pernah mengalami itu, Mas. Kalau sekarang kemungkinan masuk anginnya memang tinggi, Mas, karena musim hujan sekarang, dan angin puting beliung itu di mana-mana, termasuk di daerahnya Mas Herman kemarin banyak yang masuk angin gitu ya. Yang sangat besar. Tapi bagaimanapun kita sebagai putra daerah itu memang berharap banyak
terhadap terutama aparat penegak hukum, bagaimana menegakkan hukum ini dengan cara yang adil gitu ya, terutama dalam hal ini karena sampean masih ditangani oleh pihak kepolisian ini, supaya agar segera dituntaskan, karena ini juga menjadi pertanyaan publik yang akan terus-menerus dipersoalkan kalau seandainya ini tidak ada penyelesaian dengan cara-cara yang berkeadilan. Mungkin sekian dulu Mas Nur Rahmat sama Mas Herman, kita lanjut di sesi ngopi-ngopi berikutnya, karena ini menjadi bagian penting yang terus harus dikawal bersama. Mas Herman sudah kadung melaporkan beberapa oknum di YPS, Mas Nur Rahmat terus mengawal isu ini, karena ini kan bagi kita kan sebetulnya tidak berharap keuntungan apapun kan, begitu ya Mas ya. Tapi bagaimanapun karena bersama rakyat TNI kuat kan slogannya itu. Artinya tanpa kita TNI lemah kan gitu ya. Benar. Makanya kita terus menguatkan, saling kawal mengawal supaya nanti bagaimana supaya urusan ini segera selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Sedikit menambahkan, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, saya mengharap kepada masyarakat yang menjadi korban ataupun yang mengalami permasalahan-permasalahan dengan sertifikat mereka ataupun dengan bidang tanah mereka, untuk segera mengecek kembali keabsahan dari sertifikat tersebut, dan juga ketika ada permasalahan jangan segan-segan untuk melakukan klarifikasi ke BPN, karena dari beberapa kasus ini banyak keabsahan sertifikat itu yang perlu dipertanyakan, karena selama ini kita ketahui bahwa satu bidang itu bisa tumpang tindih ada 2 sertifikat, 3 sertifikat. Jadi mungkin dengan adanya permasalahan yang diungkapkan beberapa bulan yang lalu tentang adanya mafia tanah di Kabupaten Sumeneb ini, secepatnya masyarakat juga memberikan respon positif dengan cara mengecek ulang sertifikat mereka, takutnya ganda di bidang mereka, termasuk permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dan tidak menemukan titik kejelasan. Seperti itu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih, mudah-mudahan pesannya Mas Nur Rahmat sampai. Bagaimanapun kita itu berharap Sumeneb ini akan tuntas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu mafia tanah, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.